وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita memuji dan menyanjung serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan dan anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beramal di hari-hari yang mulia ini. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana beramal pada hari-hari ini lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada beramal di hari-hari yang lain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah agar amal soleh dikerjakan pada hari-hari itu kecuali 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fisabilillah." Bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Beliau bersabda, walaupun jihad di jalan Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan amalan-amalan pada hari-hari yang mulia ini, walaupun jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, ia berjihad di jalan Allah, kemudian dia tidak kembali, alias dia terbunuh di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan pengecualian kecuali orang yang terbunuh di jalan Allah, karena ia adalah manusia yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara amalan yang disyariatkan pada hari-hari yang mulia ini adalah berzikir kepada Allah dengan membaca tahlil, takbir dan tahmid, menampakkan takbir di masjid-masjid, di rumah-rumah,
di jalan-jalan, di pasar-pasar, dan di segala tempat. Kalimat takbir merupakan kalimat yang sering kita ucapkan, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Hampir setiap hari kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pernahkah kita renungkan apa makna dan konsekuensi dari kalimat yang agung ini? Makna kalimat takbir yaitu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang paling besar. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, hendaknya kita meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang terlihat besar di mata kita, kalau dibandingkan dengan Allah, maka akan berubah menjadi sangat kecil. Sekalipun itu adalah zat yang besar seperti gunung, bumi, langit, matahari, bulan, dan selainnya. Ini keyakinan kita. Dan keyakinan seperti ini seharusnya melahirkan perilaku yang baik dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketahuilah bahwa zikir yang bermanfaat bukanlah sekedar zikir yang diucapkan dengan lisan. Akan tetapi zikir yang sempurna adalah zikir yang bisa mewarnai perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang rajin berzikir, akan tetapi perilakunya masih buruk, berarti zikirnya belum memberikan pengaruh kepada kehidupan dia sehari-hari. Ahli zikir yang sejati adalah yang menyelaraskan antara ucapan lisannya dengan perilaku kesehariannya, sehingga manakala ia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, la haula wa la quwata illa billah, astagfirullah al-azim, atau zikir-zikir yang lain, dia tidak hanya mengucapkannya dengan lisannya, akan tetapi hendaknya zikir-zikir tersebut mempengaruhi kesehariannya menjadi lebih baik. Inilah ahli zikir yang sejati. Demikian halnya mengucapkan takbir pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat-kalimat yang agung ini bukan hanya kalimat biasa yang diucapkan dengan lisan pada saat lebaran. Akan tetapi kalimat ini hendaknya membuahkan perilaku yang baik dalam keseharian kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan buah dan konsekuensi dari kalimat takbir Allahu Akbar. Yang pertama, kalimat takbir akan mendorong seseorang untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah yang maha besar. Kalau kita yakin Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maka hendaknya kita mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Orang yang sudah memahami kalimat takbir dengan sebenar-benarnya, maka ia akan termotivasi untuk beribadah kepada Allah semata. Karena Allah adalah zat yang maha besar. Seorang hamba manakala ingin menyembah, seharusnya yang dipilih sebagai sesembahannya adalah zat yang maha besar. Ia tidak akan menyembah
zat yang kecil. Ini fitrah manusia. Kalau fitrahnya masih lurus. Namun sangat disayangkan, banyak di antara manusia memilih sesembahan-sesembahan dari zat yang kecil-kecil, seperti menyembah manusia, menyembah jin, pohon, batu, keris, cincin, dan lain sebagainya. Mereka pilih sesembahan-sesembahan yang lemah, makhluk yang sama seperti mereka, atau benda-benda mati. Waliyazubillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar dan kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha besar, maka yang patut kita sembah hanya Allah, zat yang maha besar. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hajj ayat 62, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'unahu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Demikianlah kebesaran Allah, karena sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak, dialah Tuhan yang benar, dan sesungguhnya apa saja yang mereka sembah selainnya itulah yang batil. Sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Satu-satunya sesembahan yang hak hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sesembahan apapun di muka bumi ini selain Allah, maka sesembahan itu adalah sesembahan yang batil. Apapun itu. Dan di akhir ayat ini Allah menyebutkan kenapa dia adalah sesembahan yang hak. Kenapa Allah layak disembah? Allah sebutkan alasannya. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha tinggi dan maha besar. Ini diantara alasan Allah subhanahu wa ta'ala layak untuk disembah. Allah maha tinggi, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha besar. Demikianlah penegasan Allah dalam Al-Quran. Oleh karenanya orang yang mengucapkan takbir Allahu Akbar dan meyakini maknanya seharusnya hanya beribadah kepada Allah semata, karena dialah zat yang maha besar. Yang kedua, di antara konsekuensi dan makna kalimat takbir, orang yang mengucapkan kalimat takbir akan mengagungkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa kita harus mengagungkan perintah dan larangan Allah? Karena perintah dan larangan Allah bersumber dari Allah, bersumber dari Allah yang maha besar. Kalau kita yakin syariat itu sumbernya dari Allah yang maha besar, maka kita tidak boleh meremehkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman apabila mendengar perintah Allah, maka ia akan menjawab sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 51, innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, ialah ucapan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tidak sebagaimana sebagian orang yang mengaku beriman di zaman ini, apabila mendengar perintah Allah atau perintah Rasulnya, ia menjawab sami'na wa asoyna, kami dengar dan kami tidak mau taat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 93,
wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa 'asayna. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkat bukit Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah kuat-kuat apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka malah menjawab, sami'na wa 'asayna, kami dengar dan kami tidak mau taat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perintah-perintah Allah hendaknya kita agungkan. Di antaranya perintah untuk salat dan berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah dan berkurbanlah karena Rabbmu. Orang yang beriman ketika mendengar ayat ini, maka dia akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Mereka mengerjakan salat dan berkurban dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah asra sinin yudhi, 10 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah. Selama itu beliau berkurban. Setiap tahun beliau berkurban. Sejak hijrah sampai beliau wafat, beliau berkurban. Sebaik-baik teladan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa lama kita tinggal di Yogyakarta? Sudah berapa kali kita berkurban? Kita persembahkan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman ketika membaca atau mendengarkan firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar," maka dia akan mengatakan sami'na wa ata'na. Yang belum sempat berkurban, hari ini jangan khawatir, masih ada tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Masih ada hari-hari tasyrik, kita dibolehkan berkurban pada hari-hari tasyrik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini diantara makna dan konsekuensi kalimat takbir, dan tentunya masih banyak makna dan konsekuensi kalimat takbir, namun karena keterbatasan waktu, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'awat. Allahumma taqabbal qurbanana wa qiyamana wa du'aana wa sa'ira a'malina salihah wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda ya hayyu ya qayyum waghfir dhunubana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al 'idana sa'idan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilal syirka wal musyrikin wansur ibadakal mu'minin ya hayyu ya qayyum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.